Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukmarul Hakim dengan NIM 923060511078. Pada video kali ini, saya akan mengkonfigurasi database replication yang menggunakan master to slave dan slave to master. Nah, database replication ini gunanya apa sih? Nah, untuk penjelasannya, database replication ini sebuah database yang direplikasi ke database lainnya agar ketika database yang satu ini itu down, maka akan di backup dengan database yang lainnya. Jadi, semisal adanya aplikasi yang sedang di maintenance, tentunya aplikasi perbankan yang sedang di maintenance pada server satu, maka aplikasi perbankan itu masih bisa digunakan menggunakan menggunakan database yang dengan server yang kedua gitu. Jadi di backup dengan server yang kedua. Jadi apa ya? Customer itu masih bisa melakukan transaksi antara penggunanya, tetapi dengan server yang kedua, bukan server utama, karena server utamanya masih di maintenance. Jadinya itulah gunanya replication. Nah, ada satu lagi yang bernama konsistensi. Nah, konsistensi itu apa? Konsistensi itu adalah ketika database pertama itu tadi diubah datanya, ada yang berubah datanya ya kan, maka database yang kedua itu harus sama, harus ada yang berubah juga, harus konsisten, datanya konsisten antara server satu sama lain. Jadinya ketika data yang ada di server satu itu berubah, maka harusnya data di database yang kedua itu harus juga berubah. Itu intinya replication dan konsistensi pada database. Itu sangat diperlukan agar ketika banyak pengguna yang mengakses aplikasi kita atau sistem kita, itu kita bisa apa ya? Kita bisa mempartisi pengguna ini masuk ke database mana, database satu atau database 2 gitu. Jadi apa ya, penggunaan database itu tidak, jadi server itu tidak akan kepenuhan terus gitu loh. Jadi sistemnya akan terus berjalan karena adanya replication and konsistensi. Server apa ya, sistemnya itu tetap berjalan meskipun pengguna yang mengakses sistem kita itu banyak. Ya, trafficnya itu banyak. Makanya diperlukan replication and konsistensi. Itu salah satu dari kegunaan dan fungsi dari replication dan konsistensi. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana Debian 1 ini, saya menggunakan Debian 1 dan Debian 2 itu kita menggunakan master to slave dan slave to master. Jadi digunakan untuk master dan digunakan untuk slave pada Debian 1 dan kebalikannya di Debian 2 juga kita menggunakan master dan slave juga. Jadi antara dua server ini dapat saling mereplication dan konsistensinya juga diterapkan pada kedua server ini. Oke. Nah, di sini udah ada tahapannya. Nah, kita jelaskan ya. Oke, kita udah jalanin PTW ini, kemudian di sini pakai putih untuk meremote yang ada di Debian ini, jadi biar gampang untuk copy pastanya. Oke, kita coba di BTW ini saya pakai Debian 1 untuk hostnya. Kalau di sini pakai besar ya, harus sama. Nah, ini Debian ini pakai di besar, kalau saya pakai hostnya di 1.
Kalau kalian mau ubah itu sudo etc hostname. Oh, ini enggak berarti apa ya? Nano. Oh, ini. Nah, ini kalian ubah sesuai keinginan kalian. Oke, kemudian ini nanti kita membuat database yang akan direplikasi dengan query. Nah, karena saya sudah membuat di sini kan ya, replikasi database di IP kita. Nah, IP kita ini, IP A. Nah, ini kan, ini 192.168.56.10. Nah, ini nanti ini. Jangan lupa dijalankan dulu sudo. Kalau kalian pakai SAMPP di Debian-nya, kalian bisa jalankan opt lampp start gini ya. Nah, karena saya sudah kalau di sini kan nah ini Apache udah running, MySQL running, ini juga running. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa mengakses ini, IP ini. Nah, kalau udah running ya, running semua ini, kalian bisa mengakses ini. Oke. Kemudian kita tadi kembali ke sini. Udah, ini create use ini ya, membuat database replikasi DB ini. Kalau kalian udah masuk ke PHP MyAdmin, kalian nggak perlu create ini lah. Langsung aja di sini, server localhost, database, kemudian nanti ini langsung ya replika DB, create, kemudian nanti di ini langsung SQL, kalian masukin use replika DB gini ke sini, kemudian ininya juga kalian masukin ke sini. Nah, ini langsung ke Go ini ya. Kemudian habis itu insert beberapa data. Nah, ini nanti di insert beberapa data di sini. Langsung aja. Nanti hasilnya akan ini kan ID-nya 4 kan ya. Ini ID-nya 4. Kita lihat di data. Nah, ini 4 udah aku udah buat 3 ini dengan random. Ini dengan random value yang akan diberikan ya random pokoknya. Kemudian ini diekspor database atau klik kanan database terus habis itu ke Debian 2. Nah, ini nanti ini harus di ini ya ekspor ya database-nya. Nanti bisa gini sih. Oke, terus habis itu diekspor sih. Biasanya itu ada ekspor. Nah, ini diekspor. Nah, ini nanti kalian ekspor nanti di ininya kalian import di sini. Nanti di-download ya nanti kalian ekspor gini set gitu ya udah. Kemudian nanti kita setting ya. Debian 1 ini sudo nano ini kalian geser ke bawah. Kalian geser ke bawah terus. Nah, di sini kalian bisa setting server ID-nya 1, kemudian login MySQL bin untuk mencetak log yang barusan kita setting itu ada error apa enggak ini. Di sini log error ini binary juga. Bin log to replika DB ini khusus database yang kita tadi udah buat di PHP admin yang namanya itu replika DB juga harus sama ya. Oke, harus ingat harus sama. Kemudian nah ini report hostnya harus sama yang kita buat tadi di etc hostname. Ini Debian 1, ini juga harus Debian 1. Kemudian ini langsung di restart. Kemudian ini buat user replika yang dapat diakses dari manapun dengan query ini. Nah, nanti masukin di sini aja nggak apa-apa, di SQL ini. Set ini ya. Karena saya sudah membuat, nanti cek di sini, di server localhost. Kemudian user akun. Nah, kalau udah ada ini, replika gini, oke, aman. Kemudian nanti show master status. Oke, ini saya masuk ke ini dulu show master status. Nah,
ini yang kita akan gunakan nanti di ini harus dicatat dulu ya, karena ini berubah. Ini dicatat. Nanti kita masuk ke tahap 2 pada Debian 2. Nah, di Debian 2 ini kita import database ya kan. Kita yang sudah download tadi diimport. Kemudian kita setting dulu. Sudo nano. Kita copy aja ya. Sudo nano. Banyak kan. Ini. Nah, kita ke bawah. Cari yang ini server ID sama dengan 2. Ini bedakan, kemudian sama kayak tadi, kemudian report hostnya itu Debian 2, kemudian binlog do db-nya itu replika db. Kemudian di restart. Kemudian ini untuk yang di Debian 2 sama juga replika gini. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di server lokal, kemudian user akunnya. Ini kan 11 ya. Ini yang di Debian 2. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, ini kemudian ada replika ini. Udah ada, oke, aman. Terus habis itu di apa ini? Oke, kita masuk ke ini dulu. Oke, kemudian kita show master status. Ya, ini dicatat ya, ini ya dicatat. Yang Debian 2 sama Debian 1 tadi. Kemudian ini aktifkan replikasi slave dengan query ini. Dengan query ini. Ini harus diganti ya. Ini IP-nya kalian, master host-nya. Ini kan dari Debian berapa ini? Debian 2 ke Debian 1. Jadi ini semisal IP kalian itu 5610 dan 5611 untuk Debian 1 dan Debian 2, maka di sini itu Debian 1 pokoknya. IP Debian 1, kemudian ini master usernya replika yang kita udah buat tadi. Kemudian master passwordnya ini kalian bebas menggunakan apa. Terus habis itu master log file ini harus kalian samain dengan Debian 1. Kita Debian 1. Nah, ini kan, ini harus samain. Kalian ganti ini sama ini karena ini akan mengkonekkan antara Debian 2 dengan Debian 1. Jadi ini yang digunakan hostnya itu merupakan IP host yang ada di Debian 1. Kemudian yang master log filenya ini juga harus yang di Debian 1 ini ya. Debian 1, kemudian posisinya juga harus sama. 3417. Nah, kemudian kita lihat. Nah, itu kalian terapin di Debian 2 ya. Oke, kita coba show slave status main J. Nah, ini kan master hostnya ini. Kemudian master usernya replika. Kemudian master ini 3417. Ini yang 11. No, sama kan ya? Ini sama, oke. Kemudian ini pastikan di last errornya itu tidak ada ya. Ini di error-errornya itu tidak ada. Kalau ada errornya, maka kalian harus memperbaiki error terlebih dahulu. Oke, kemudian udah kita pada Debian 1. Ini pada Debian 1, oke. Nah, ini kan tadi di Debian 2 kan ya. Ini Debian 2. Ini kita terapin yang tadi ini. Yang ini chain master to master ini. Kemudian di Debian 1 kita juga melakukan itu dengan mengikuti ini. Dengan mengikuti ini ya kan. Ini ya 00004 dengan posisinya 2103. Jadi di sini harus nanti ini kalian ganti IP-nya Debian 2, kemudian master usernya replika, ininya bebas, kemudian ininya harus sama, log filenya harus sama ini. Kemudian posisinya juga harus sama. Nah, untuk mengecek apakah ada udah connect apa enggak, kita coba show slave status min c. Nah, backslash
/J ya. Oke, gini. Nah, ini pastikan tidak ada error. Kemudian ini master hostnya ini, master user replika, portnya ini, ininya master log filenya ini, terus posisinya ini. Oke, udah selesai. Kemudian, nah ini tahap testing, di mana apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan jika aku menambah di sini ya kan? Nah, coba kita edit. Apa ya? Kita edit ini value-nya jadi oh enggak. Jadi gini aja. Kita insert aja, insert data, kita buat insert data ininya tapi 7 ya. 7. Oke, 7 ya. Oke, kemudian kita buat di kita masukkan di Debian 1 ya. Begini set. Nah, kan ini 7 kan ya. Pasti nanti masuk ke sini. Karena ini insert ignore into data, kemudian values-nya ini null ran itu random, kemudian ID-nya 7. Oke, kita enter. Oh, database selected. Oke, kita harus menggunakan use replika DB dulu, replika DB. Oke, database chain, kemudian ini copy yang tadi, yang insert ini. Oke, ini ya. Ya, enter. Oke, query. Oke, kita coba di tes di data ya. Ini kan tabelnya data. Oke, data. Ini tuh. Loh, 7-nya kok ada? Nah, kita refresh. Coba. 7-nya kenapa nggak ada? Wait. Oh, nggak ada ya? Sabar. Yang salah ini. 10. Oke, kita. Nah, ini 7 baru masuk. Oke, ini 7 ya baru masuk ya. 7-nya baru masuk. Kita refresh lagi coba. 7-nya baru masuk ini ya. 7. Di 7 randomnya ini. Kita cek di kan tadi kan kita melakukan perubahan di Debian 1 kan ya. Coba kita cek di Debian 2. Nah, ini 7 sama juga ya. Ini dia langsung apa ya? Langsung menyesuaikan, langsung konsistensi data antara kedua server tadi. Ini ID-nya 7 dengan random datanya 214 gini. Nah, di sini juga 7 214 gini. Nah, sama kan? Oke, kemudian kita coba melakukan perubahan dari um, yang Debian 2 ya. Kita coba melakukan perubahan di Debian 2. Oke, ini kan Debian 1 nih. Kita coba melakukan perubahan di Debian 2. Oke, use replika db. Oke, kemudian kita coba yang tadi kan mana ya? Tadi itu ini ya. Tapi kita mau nyoba akses data 2 aja. Ini kan data 2 ada data 2 ya. Data 2 ini kita gunain coba gini. Oke, kita refresh di sini. Oke, ada 4. Ini 92, 93. Kita cek di server yang pertama atau Debian 1 apakah ada di data 2 ini. Nah, langsung ada 4, 92, 93. Nah, itu adalah testing untuk replication dan konsistensi data pada kedua server yang berbeda. Oke, demikian video yang saya bisa sampaikan. Apabila bermanfaat, alhamdulillah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.